Hari itu, langit Seoul begitu cerah, tapi jantungku terasa seperti badai. Bintang ini adalah hari pertamaku bekerja di JON Group, salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan. Aku, Han So-ae, gadis biasa dari keluarga biasa, masih sulit percaya bisa lolos dari ribuan pelamar dan duduk di kursi ini. Bintang dengan setelan blazer biru muda pinjaman dari sepupuku dan sepatu hak randa yang kubeli dari hasil kerja paruh waktu. Aku melangkah ke gedung pencakar langit yang megah itu. Bagiku, ini seperti masuk ke dunia lain tempat orang-orang berjalan cepat dengan tatapan tajam dan kopi di tangan. Han So-ae, tolong bantu input data ini ke sistem, kata seorang senior dengan nada cepat. Bintang aku langsung mengangguk dan mulai bekerja. Semua berjalan lancar. Sampai saat makan siang tiba, Bintang aku membawa kopi untuk diriku sendiri dan berdiri di depan lift yang padat. Saat pintu terbuka, seseorang dari dalam keluar lebih cepat dari dugaanku. Aku tak sengaja menyenggolnya. Bintang, astaga. Maaf, seruku panik saat kopi dalam gelasku terciprat mengenai lengan jasnya yang berwarna abu tua. Pria itu menatapku, tatapannya menusuk, dingin, tanpa ekspresi, seperti es yang tak bisa mencair bahkan di bawah matahari. Musim panas. Seketika, suasana jadi hening. Beberapa orang di sekitar berbisik, dan seseorang menarik lenganku ke belakang sambil berkata, astaga. Kau tak tahu siapa dia itu? Chiao Jian Minja. Dadaku mencelos. Aku hanya bisa berdiri kaku. Tapi pria itu Jian Minja tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mengibaskan lengan jasnya pelan, melirikku sekali. Lalu berlalu begitu saja. Aku ingin bersembunyi di bawah meja kerja. Aku bahkan belum 1 hari bekerja, dan sudah membuat kesalahan sebesar ini. Sore itu, aku mencoba menenangkan diri di toilet wanita. Saat aku keluar, ponselku berbunyi. So-ae, harap datang ke ruang HRD sekarang juga. Ada instruksi langsung dari lantai tertinggi. Degup jantungku tak karuan. Apakah aku akan dipecat? Bintang, pikirku panik sambil melangkah pelan menuju ruang HRD. Bintang, pintu kayu itu terbuka dengan suara lembut, tapi rasanya seperti gemuruh petir di telingaku. Di dalam, 3 orang staf HRD duduk dengan wajah serius. Salah satunya menatapku dengan penuh pertimbangan, lalu berkata singkat, mulai besok, kau akan dipindahkan menjadi asisten pribadi Chiao Jian Minja. Bintang, aku membeku, bahkan mulutku tak bisa membentuk kata tanya apapun. Aku asisten pribadi, Xiao paling ditakuti itu. Setelah kejadian tadi pagi, bukannya dipecat, kenapa aku malah dinaikkan, atau justru dilempar ke mulut harimau? Bintang, apakah ini hukuman? Tanyaku lirih. Salah satu staf HRD tersenyum simpul. Kami tidak tahu pasti. Perintah ini langsung dari lantai 50. Persiapkan mentalmu, So-ae. Tidak semua orang bisa bertahan lebih dari seminggu di posisi itu. Kepalaku berputar. Bintang, aku bahkan belum tahu seluk-beluk perusahaan ini, dan sekarang aku harus bekerja langsung di bawah pria yang bahkan tak tersenyum saat disapa. Keesokan paginya, aku berdiri di depan lift eksklusif karyawan eksekutif. Tanganku dingin, bahkan kuku-kuku jari saling menggigit karena gugup. Lantai 50, lantai CEO, pintu terbuka, dan sekretaris utamanya, Nyonya Shen, menyambutku. Perempuan elegan itu hanya berkata, Bintang, jangan bicara kalau tidak ditanya, jangan menyentuh barang-barangnya, dan jangan sekalipun menunduk saat dia lewat. Bintang, aku menelan ludah. Bintang, lalu pintu ruang utama terbuka. Bintang, Jian Minja berdiri di sana, menatap layar besar sambil mendengarkan presentasi dari direktur. Tanpa menoleh, dia berkata, Bintang, asistennya yang baru sudah datang? Nyonya Shin mengangguk dan memperkenalkanku. Aku membungkuk dalam-dalam. Bintang, dia akhirnya menoleh. Bintang, tatapan itu dingin, dalam, dan nyaris tak manusiawi kembali mengunciku seperti kemarin. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang lain. Sekilas, tatapannya seperti menguji. Han So-ae, ucapnya perlahan, aku tidak butuh orang yang sempurna, tapi aku butuh orang yang tahan banting. Bintang, jantungku makin kacau. Bintang, kalau kau berniat kabur setelah 3 hari, lebih baik mundur sekarang. Bintang, aku menggigit bibir, lalu memberanikan diri menjawab, saya tidak akan lari, saya akan belajar. Bintang, sejenak, ruang itu hening. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di sudut matanya, mungkin kejutan kecil. Atau sekadar bayangan. Bintang, terserah kau, katanya datar. Mulai sekarang, kamu ikut aku kemanapun.
Jangan lambat, Bintang. Ia berjalan pergi. Bintang, aku mengekor. Dengan jantung berdentum-dentum, bertanya dalam hati, Bintang, apa yang sebenarnya dia lihat dalam diriku? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Bahkan saat aku berjalan cepat di belakangnya, mencatat setiap perintahnya seperti robot. Bintang, pagi itu, kami menghadiri rapat internal dengan para direktur, dan aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, mencatat diam-diam sambil berusaha menyembunyikan ketidaktahuanku. Dunia ini terasa terlalu tinggi untukku. Semua orang bicara dalam istilah ruangan, ekspansi, valuasi, merger. Tapi satu hal yang membuatku tak bisa mengalihkan pandangan, cara Xiao Jianminja bekerja. Ia hampir tak pernah melihat catatan. Berbicara cepat dan lugas, dan setiap kalimatnya membuat semua orang langsung diam dan menunduk. Tapi yang paling mengejutkan adalah, setiap kali ia menyebut angka kuan data atau laporan, ternyata sesuai dengan catatan yang kubuat sebelumnya. Bintang, apakah dia memperhatikanku? Atau aku hanya berhalusinasi? Siang itu, aku merasa sedikit lega ketika mendapat waktu istirahat sebentar. Kupikir aku bisa menikmati makan siang di rooftop seperti kemarin. Tapi saat membuka pintu, aku terhenti. Bintang Minja ada di sana, sendirian. Duduk di pinggir bangku besi, menatap langit abu musim gugur. Bintang, aku ragu ingin balik badan. Tapi dia menoleh dan berkata, Bintang, kalau kau mau duduk, duduk saja. Ini bukan tempat pribadiku. Bintang, aku diam sejenak, lalu memberanikan diri duduk di ujung bangku. Tak ada obrolan, hanya diam. Tapi dalam diam itu, aku merasa anehnya nyaman. Beberapa menit berlalu. Apa kau tidak takut padaku, Soal? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat napasku tercekat. Aku menoleh pelan, sejujurnya. Awalnya iya, tapi sekarang, aku lebih bingung daripada takut. Bintang, dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum menghina, lebih seperti seseorang yang lelah. Bintang, semua orang berpikir aku dingin, kejam, tak punya hati, ujarnya lirih. Tapi aku hanya berhenti percaya pada orang itu saja. Bintang, aku tak tahu kenapa, tapi kalimat itu menyentuh hatiku. Mungkin karena aku juga tahu rasanya disalahpahami. Hanya karena tak bisa selalu tersenyum. Sore harinya, kami kembali ke ruang kerja. Saat hendak pulang, aku meletakkan laporan di mejanya dan membungkuk seperti biasa. Tapi sebelum keluar, aku mendengar suaranya. Bintang, besok pagi, jangan lupa bawa jas hujan. Ramalan cuaca bilang akan turun hujan. Aku berhenti di tempat itu. Bukan perintah itu. Perhatiin, tanda tanya. Dan entah kenapa, jantungku mulai berdetak tidak seperti biasanya. Aku bahkan tak sadar malam itu, aku tidur dengan senyum kecil di wajahku, sesuatu yang jarang terjadi sejak aku mulai bekerja di Jion Group. Besok paginya, aku benar-benar membawa jas hujan. Aneh memang, tapi rasanya aku ingin ia tahu bahwa aku memperhatikan ucapannya. Bintang, saat aku masuk ruangannya, dia tak langsung bicara, hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap layar laptopnya. Tapi aku tahu, ia melihat jas hujan biru yang kulipat rapi di tanganku. Sekilas bibirnya bergerak, seperti menahan senyum. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Siang itu, aku tidak sengaja melewati ruang arsip saat mencari dokumen tender. Di sana, dua karyawan wanita sedang bergosip pelan. Mereka tak tahu aku mendengar. Kau tahu kenapa Cio tak pernah dekat dengan perempuan manapun lagi? Bintang, ya gara-gara tunangannya 5 tahun lalu. Katanya, perempuan itu mengkhianatinya demi saham dan kabur dengan pesaing Jion Group. Bintang, aku tertegun. Bintang, dan sejak itu, dia jadi sosok dingin dan tertutup. Bahkan katanya pernah hampir membatalkan proyek karena timnya diisi perempuan. Bintang, aku berjalan cepat menjauh, tapi langkahku terasa berat. Bintang, jadi itu alasannya. Saat kembali ke meja kerja, pikiranku campur aduk. Aku melihat Minja sedang berbicara lewat telepon. Wajahnya serius seperti biasa. Tapi kini, aku melihatnya dengan kacamata berbeda di balik ketegasannya. Mungkin ia masih memikul luka lama yang belum pulih. Malam itu, aku kembali ke rooftop, berharap bisa sendiri untuk menenangkan pikiran. Tapi sekali lagi aku tidak sendirian. Bintang Minja berdiri membelakangi pintu, memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Bintang, kau suka tempat ini juga rupanya, katanya tanpa menoleh. Bintang, aku hanya tersenyum kecil. Tempat ini tenang, seperti sedang jauh dari dunia.
Bintang ia tak menjawab, tapi kemudian, ia berkata pelan, kadang, lebih mudah mempercayai langit daripada manusia. Bintang aku menatapnya lama, lalu, tanpa sadar bertanya, Bintang apakah ada orang yang sangat kau percaya, tapi mengecewakanmu? Bintang ia diam, lama Bintang sampai akhirnya dia berbisik, pernah. Dan sejak saat itu, aku belajar, jangan berharap terlalu banyak dari siapapun. Tak ada lagi kata-kata setelah itu, tapi angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini. Aku merasa sedih untuk seseorang yang tak pernah benar-benar kubiarkan masuk ke hatiku. Bintang belum, tapi entah bagaimana, malam itu aku tahu. Hatiku sudah mulai membuka celah. Bintang keesokan harinya, semuanya terlihat biasa saja. Ninja kembali ke sikap dinginnya, memberikan instruksi tanpa banyak bicara. Tapi sorot matanya tak lagi setajam dulu setiap kali melihatku. Ada sesuatu yang berubah, meski sangat halus. Bintang namun, siang itu, badai benar-benar datang. Bintang aku sedang menyusun laporan untuk presentasi rapat besar ketika ponselku bergetar, pesan dari Nyonya Shin. Segera ke lantai 50 PCO memanggilmu. Sekarang, dengan jantung berdegup cepat, aku membawa map berisi laporan dan menaiki lift, tapi saat pintu terbuka, aku disambut suasana tegang yang tak biasa. Bintang Min Jae berdiri membelakangi jendela besar ruangannya, tangannya bersedekap di meja. Map yang tadi kubawa semalam sudah terbuka, tapi isinya berserakan. Bintang Han Soe, ucapnya tanpa menoleh, ada laporan internal bocor ke media pagi ini, dan isi laporan itu sangat mirip dengan apa yang kau bawa semalam. Bintang dunia terasa runtuh. Apa maksudnya? Suaraku gemetar. Bintang ia berbalik. Tatapan dinginnya kembali lebih tajam dari sebelumnya. Bintang dokumen yang bocor adalah strategi merger dengan perusahaan pesaing, dan hanya sedikit orang yang mengaksesnya. Salah satunya kau. Bintang aku menahan napas. Saya tidak. Saya tidak mungkin melakukan itu, Tuan John. Bintang Min Jae tidak menjawab. Ia hanya menatapku seolah sedang mengukur kejujuranku. Lalu, ia menyerahkan secari kertas printout email yang dikirim dari akun tak dikenal ke wartawan bisnis. Di bawahnya, ada lampiran dengan format file yang sama seperti yang kuketik. Semalam, Bintang aku merasa seperti tenggelam dalam air yang dingin. Seseorang menjebak saya. Tapi kalimat itu terdengar begitu lemah dibanding tekanan yang mengelilingi kami. Bintang mulai sekarang. Kamu diskors sampai investigasi selesai, ucapnya tegas. Kau boleh pergi. Bintang dadaku sesak, tapi aku tetap membungkuk, menahan air mata yang nyaris pecah. Sore harinya, aku duduk sendirian di halte bus dekat gedung perusahaan. Laporan yang kuketik dengan hati-hati kini menjadi senjata yang mengarah padaku. Aku melihat layar ponselku penuh pesan dari rekan-rekan kantor yang bertanya apa yang terjadi, dan beberapa mulai menghindar. Bintang, tapi yang membuatku paling hancur adalah, Bintang, kenapa dia tidak percaya padaku? Kenapa Min Jae, yang mulai kubuka hatiku padanya, bisa semudah itu meragukan aku? Namun di balik awan hitam itu, aku bersumpah. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, bahkan jika itu berarti melawan semua orang. Bintang, kalimat itu menjadi komitmenku sejak hari aku diskors. Meski hatiku remuk karena dikhianati oleh kepercayaan Min Jae, tapi aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kebenaran membela diri sendiri. Dunia ini tidak seadil itu. Bintang, hari-hari berlalu tanpa kabar dari perusahaan, tapi aku tahu, waktu tidak boleh kupakai untuk meratapi nasib. Maka diam-diam, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang bisa membuktikan bahwa aku bukan pelakunya. Bintang, pertama, aku mulai dari ruang print kantor kecil tempat aku biasa mencetak dokumen. Aku ingat jelas, semalam sebelum file itu bocor, aku sempat meninggalkan dokumenku beberapa menit karena dipanggil oleh Nyonya Shin. Bintang, dan disitulah aku menemukan petunjuk pertama. Bintang, petugas print yang bernama Ah Jusi Park berkata, "On, setelah kau keluar malam itu, ada yang ambil kertasmu dari printer. Kukira dia atasanku, jadi aku tidak curiga." Bintang, siapa orangnya? Ah Jusi, tanyaku cepat. Laki-laki tinggi, rambut agak ikal. Sekretaris pribadi Direktur Seo, namanya Kang Wo Sik, kalau tidak salah. Bintang, namanya membuat bulu kuduku mereman. Wo Sik adalah orang dekat Direktur Seo, salah satu petinggi yang diam-diam tidak menyukai kebijakan Min Jae.
Bintang aku terdiam. Bintang apa ini motif politik internal? Atau hanya kebencian pribadi? Bintang sore itu, aku menyamar masuk ke cafe langganan para staf Ji-eon Group dengan hoodie dan masker. Dari balik sudut ruangan, aku melihat Woo-sik duduk di meja pojok, sedang bicara dengan seseorang lewat telepon. Bintang aku, sudah kirim filenya ke reporter itu. Sekarang giliranmu pastikan So-ah tak bisa kembali, katanya sambil menyeruput kopinya. Aku langsung merekam percakapannya diam-diam. Tanganku gemetar, hatiku sakit, jadi benar. Ini semua jebakan. Aku hanya pion kecil dalam permainan besar mereka. Bintang, tapi satu pertanyaannya masih menghantui kepalaku. Apakah Min Jae benar-benar tidak tahu? Atau ia sengaja membiarkanku jadi tumbal? Malam itu, aku menatap layar laptopku yang menampilkan rekaman suara Woo-sik. Ini bisa menjadi bukti, tapi aku tahu, menyerahkan ini begitu saja ke HRD bisa saja ditolak mentah-mentah. Bintang, aku harus menyerahkan ini langsung ke orang yang paling berkuasa, Bintang Jan Min Jae. Bintang, aku menghela napas panjang, lalu membuka ponselku. Dengan jari gemetar, ku ketik pesan, Bintang Tuan Jan. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin bicara dengan saya lagi, tapi saya menemukan sesuatu yang harus Anda dengar. Ini soal kebenaran dan tentang siapa yang sebenarnya Anda percaya. Ku buka jendela kamar kosku yang kecil, udara malam menyeruak masuk. Aku tahu, sejak saat ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung tinggi Ji-eon Group, tempat yang dulu membuatku gugup. Kini terasa seperti medan perang. Tanganku menggenggam flash disk berisi rekaman suara Kang Woo-sik yang bisa membuktikan bahwa aku bukan pelakunya. Tapi yang lebih penting, itu bisa membuka siapa sebenarnya pengkhianat di balik layar. Dengan napas panjang, aku melangkah masuk. Satpam sempat ragu membiarkanku masuk, tapi setelah aku menunjukkan pesan balasan dari CEO sendiri, mereka akhirnya membukakan jalan menuju lift eksekutif. Di dalam lift, hatiku berdegup tak menentu. Sesampainya di lantai paling atas, pintu ruang CEO terbuka perlahan. Min Jae sedang berdiri, memunggungiku seperti biasa, menatap langit kota Seoul yang diselimuti kabut pagi. Ia tidak menoleh ketika aku masuk. Apa yang ingin kau buktikan, Han So-hwa? Tanyanya datar, tanpa melihatku. Bintang, aku menatap punggungnya yang tampak kuat namun sepi. Aku tidak akan menjelaskan dengan kata-kata, Tuan Jan. Saya ingin Anda mendengarnya sendiri. Aku berjalan pelan ke mejanya, menyambungkan flash disk ke laptop di depannya. Ku tekan tombol play, suara Woo-sik memenuhi ruangan. Aku sudah kirim filenya ke reporter itu. Sekarang giliranmu pastikan So-ah tak bisa kembali. Min Jae berbalik, wajahnya tak lagi datar. Ia menatapku dengan mata yang menyimpan kejutan dan kemarahan. Tapi bukan padaku. Bintang, ini bukan editan. Suaranya rendah, penuh tekanan. Bintang, aku menghilang. Saya mendapatkannya sendiri di cafe tempat mereka biasa bertemu. Hening beberapa detik. Lalu Min Jae menekan tombol intercom. Bintang, panggil Direktur Seo dan Woo-sik ke ruang rapat darurat. Sekarang, Bintang. Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tamu kecil di lantai yang sama. Kupikir semuanya akan segera selesai, tapi hatiku masih berat. Bintang, pintu terbuka. Min Jae keluar dengan langkah cepat. Sekilas, aku melihat ekspresi tegangnya bukan hanya karena marah, tapi juga seperti orang yang baru saja dikhianati oleh orang terdekat. Bintang, ia berhenti di depanku. Bintang, aku salah menilaimu, katanya pelan, dan aku telah mempercayai orang yang salah selama ini. Bintang, kata-katanya menusuk. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu ia sedang menelan luka dari kepercayaannya sendiri. Bintang, mulai hari ini kau kembali bekerja dan bukan lagi sebagai asistennya CEO. Bintang, aku mengerutkan dahi. Maksud Anda? Bintang. Min Jae tersenyum samar. Bintang, mulai hari ini kau akan menjadi kepala divisi komunikasi strategis. Kau akan mengawasi semua alur informasi agar kejadian ini tak terulang lagi. Bintang, aku terpaku. Itu posisi penting, terlalu besar untuk seseorang sepertiku. Bintang, tapi kenapa saya? Matanya menatapku lurus, karena hanya orang yang tahu bagaimana rasanya dihancurkan dari bawah, yang bisa menjaga perusahaan ini agar tidak hancur dari dalam. Dan saat itu, aku sadar aku bukan lagi si pegawai magang biasa. Bintang, aku sudah masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Bintang, namun di sudut hatiku, satu pertanyaan belum terjawab.
Bintang, benarkah ia hanya memberiku kepercayaan? Atau ada perasaan lain yang mulai tumbuh di antara kami? Pertanyaan itu menghantui pikiranku sepanjang malam, bahkan ketika aku kembali bekerja keesokan harinya dengan posisi baru. Hati kecilku tetap sibuk menebak-nebak maksud di balik setiap tatapan Minja, setiap senyum tipis yang kini mulai sering ia tunjukkan. Bintang, semua terasa seperti mimpi. Aku, yang dulu hanya staf magang, kini duduk di ruangan berlabel manager, strategic communication, ruangan kecil tapi nyaman, dekat dengan ruang CEO. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore itu, saat aku sedang menyusun laporan kerja mingguan, sekretaris pribadi Minjan mengetuk pintu ruanganku. Manajer Han, Tuan Jian meminta Anda hadir dalam rapat Dewan Direksi sekarang. Jantungku mencelos. Rapat Dewan? Aku bahkan belum genap seminggu menjabat. Bintang-bintang, ruang rapat itu dingin oleh pendingin ruangan dan tatapan tajam para eksekutif senior. Bintang Minjai duduk di ujung meja panjang, tampak tenang dan berwibawa seperti biasa. Tapi kali ini, dia tak menatapku sekalipun. Bintang, seorang direktur membuka suara. Kami mendapat kabar bahwa proyek merger dengan perusahaan Jepang akan dibatalkan. Apakah ini keputusan Anda, Tuan Jian? Minja mengangguk pelan. Benar, aku menarik dukungan penuh dari proyek itu. Bintang geger. Bintang, aku terpaku. Proyek itu adalah penyelamat perusahaan. Jika dibatalkan, banyak divisi akan terdampak. Termasuk divisi baruku. Bahkan posisiku sendiri bisa terancam. Keputusan ini terlalu emosional, kata Direktur Seotajan, atau jangan-jangan keputusan ini diambil demi melindungi seseorang yang tidak layak berada di posisi strategis. Bintang, semua mata langsung menoleh ke arahku. Bintang, Minja masih tak menatapku. Suaranya dingin. Keputusanku tidak berdasarkan personal. Aku hanya tak ingin perusahaan ini menjalin kerjasama dengan pihak yang pernah terlibat dalam penyebaran dokumen ilegal. Bintang, aku menahan napas. Bintang, mereka perusahaan Jepang itu. Tapi mereka sudah menyanggah keterlibatannya, dan mereka mengajukan kompensasi besar untuk melanjutkan kerjasama. Bentak salah satu direktur muda. Bintang, Guang tidak bisa membeli kepercayaan, jawab Minja dingin. Bintang, rapat selesai dengan ketegangan yang tak terselesaikan. Aku bergegas keluar sebelum semua orang memburuku dengan tatapan menyalahkan. Tapi langkahku terhenti di lorong. Bintang, apa yang barusan Anda lakukan bisa menghancurkan karir Anda sendiri, ucapku pelat saat Minjai menyusulku. Akhirnya, dia menatapku, wajahnya tenang. Tapi matanya penuh luka. Bintang, aku lebih rela kehilangan posisi daripada kehilangan satu-satunya orang yang membuatku percaya pada manusia lagi. Bintang, kata-katanya membuat napasku tercekat. Tapi sebelum aku bisa bicara, dia berjalan pergi meninggalkanku sendirian lagi. Dan kali ini, bukan hatiku yang hancur, tapi perasaan bersalah yang mulai tumbuh terlalu dalam. Bintang, aku menatap punggung Minjai yang semakin menjauh di lorong itu. Dan tiba-tiba segalanya menjadi sunyi, seolah dunia tahu ada sesuatu dalam diriku yang baru saja runtuh, bukan karena kehilangan, tapi karena sadar bahwa akulah yang sedang mempertaruhkan segalanya untuk seseorang yang tak pernah kuminta untuk berkorban. Sejak hari itu, suasana kantor berubah. Bisik-bisik tentang pembatalan merger terus bergema, dan semua pandangan tertuju padaku bukan lagi sebagai manajer muda yang pantas dikagumi, tapi sebagai alasan dibalik krisis internal perusahaan. Bintang, aku tahu, jika ini berlanjut, Minjai akan semakin terpojok, dan aku akan jadi bayang-bayang buruk dalam sejarah kepemimpinannya. Malam itu, aku memutuskan menghadapnya. Ruangannya gelap, hanya cahaya kota Seoul yang menyusup dari balik jendela kaca besar. Minjai duduk di sofa dengan jas dilepas, dasi longgar, dan ekspresi lelah yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Bintang, aku ingin mengundurkan diri, kataku lirih dari ambang pintu. Bintang, ia mendongak. Apa? Aku melangkah masuk, menahan air mata. Aku tak bisa membiarkan perusahaan ini hancur hanya karena keberadaanku. Karena aku tahu ada hal-hal yang bahkan kejujuran dan keberanian tak cukup untuk menahannya. Bintang, Soa. Suaranya dalam, nyaris bergetar. Bintang, tolong izinkan aku pergi. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin kau tetap berdiri di tempatmu sekarang. Dunia ini butuh pemimpin sepertimu. Minjai. Bintang, ia berdiri. Langkahnya pelan mendekatiku. Lalu aku. Siapa yang akan menggenggamku ketika semua orang menjatuhkanku? Bintang, hatiku
Terhantam, aku menghela napas, berusaha tersenyum walau rasanya hancur di dalam. Jika kita memang ditakdirkan untuk bersama, dunia akan menemukan jalan. Tapi kalau tidak, biarlah perasaan ini tetap jadi rahasia antara kita, sebuah rahasia yang indah. Bintang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Min Jae memalingkan wajah, menyeka matanya sendiri. Tanpa kata, Bintang, aku melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu dengan langkah paling berat dalam hidupku. Keesokan harinya, seluruh kantor gempar. Han So-ah mengundurkan diri, tapi tak ada yang tahu alasan sesungguhnya. Tak ada yang tahu, aku pergi bukan karena kalah, tapi karena mencintai tanpa harus memiliki. Bintang. Dan di suatu tempat, aku percaya hatinya pun ikut pergi bersamaku. Min Jae duduk sendirian di ruangannya. Jam digital di mejanya menunjukkan pukul 2.47 dini hari, tapi pikirannya jauh dari rasa kantuk. Di tangannya, secari kertas pengunduran diri So-ah yang masih belum ia tanda tangani. Ia membacanya lagi untuk kesekian kalinya, seolah berharap ada kalimat yang berubah atau alasan tersembunyi yang bisa ia tolak. Bintang. Tapi tidak ada. Bintang. Tak ada yang berubah. Selain ruangannya yang kini terasa lebih sunyi, lebih hampa, lebih dingin. Bintang. Dan yang paling membuatnya terpukul adalah Bintang So-ah tidak pernah menuntut apapun, tidak meminta dicintai kembali, tidak menyalahkannya, tidak menyuruhnya memilih. Ia pergi hanya agar dirinya tetap bisa berdiri tanpa So-ah. Rapat direksi berikutnya menjadi neraka. Bintang. Saham perusahaan anjlok karena pembatalan merger. Investor utama menarik dukungan, dan media mulai mempertanyakan stabilitas kepemimpinan Min Jae. Bintang, kau terlalu emosional, bentak direktur CEO. Kau bahkan membiarkan seorang staf biasa memengaruhi kebijakan strategis perusahaan, seru yang lain. Bintang. Min Jae menatap mereka dalam diam, tapi matanya tak lagi berkaca-kaca, melainkan menyala, seperti bara yang sedang dipadamkan dengan paksa. Bintang. Ia berdiri perlahan. Ya, aku memang membiarkan seorang staf biasa memengaruhi keputusanku, tapi bukan karena aku lemah, melainkan karena dia satu-satunya orang yang benar-benar peduli dengan nilai di balik semua ini. Bintang. Semua terdiam. Bintang. Aku lebih memilih menanggung semua ini daripada kembali menjadi CEO yang hanya bisa memimpin tanpa perasaan. Sore itu, Min Jae berdiri di atap gedung JON Group, memandangi cakrawala kota yang perlahan ditelan senja. Angin berhembus pelan. Tangannya menggenggam satu amplop putih berisi dokumen rahasia, bukti bahwa perusahaan Jepang benar-benar menyuap salah satu direksi JON Group agar merger disetujui. Bintang. Semua ini So-ah yang memulainya, tapi hanya aku yang bisa mengakhirinya, gumamnya. Ia berjalan masuk kembali dengan langkah tenang namun pasti. Ia menuju kantor pusat hukum perusahaan. Keesokan harinya, berita besar mengguncang publik. JON Group bongkar skandal suap internal CEO Jian. Min Jae mundur sementara untuk pemeriksaan independen. Publik tersentak, beberapa mengutuk, beberapa menghormati. Tapi satu hal pasti, Bintang. Jian Min Jae memilih jalan yang tidak biasa, jalan yang tidak akan ia pilih jika tak pernah bertemu dengan Han So-ah. Bintang. Aku mendengar kabar itu dari televisi di ruang tunggu sebuah studio kecil tempatku bekerja paruh waktu sekarang. Saat nama Min Jae disebut di layar, tubuhku membeku. CEO Jian. Min Jae resmi mengundurkan diri sementara dari JON Group demi proses investigasi bersih-bersih internal. Demi proses investigasi? Itu artinya dia benar-benar menyerahkan posisinya semudah itu. Hatiku langsung terasa sesak. Bintang. Kupikir aku sudah selesai dengan semua ini. Kupikir dengan pergi, aku bisa menyelamatkan dirinya dan melanjutkan hidupku sendiri. Tapi ternyata tidak semudah itu melupakan orang yang kau cintai. Apalagi jika orang itu rela jatuh demi menjaga namamu tetap bersih. Bintang. Hari itu juga aku kembali ke gedung JON Group. Bintang. Bukan sebagai karyawan, bukan juga sebagai mantan siapa pun. Aku kembali sebagai seorang wanita yang tak bisa lagi bersembunyi dari perasaan yang selama ini berusaha ku pendam. Bintang. Aku meminta izin bertemu dengannya, tapi sekretaris hanya menggeleng lemah. Tuan John sudah meninggalkan gedung pagi tadi. Sejak pengunduran dirinya diumumkan, dia belum muncul kembali. Bintang. Aku keluar dari gedung itu dengan dada yang semakin berat. Bintang. Kuhubungi semua nomor yang pernah tersimpan di ponselku, semua rekan kerjanya, bahkan sopir pribadinya. Tak ada yang tahu di mana dia. Sampai akhirnya,
Aku teringat satu tempat pertama kali dia menatapku bukan sebagai staf magang, tapi sebagai manusia yang sedang patah villa tua di tepi danau kecil di pinggiran kota. Petang itu, aku tiba di sana. Langit mendung menggantung di atas villa tua bercat putih yang tampak kesepian. Lampunya menyala samar. Aku melangkah masuk tanpa mengetuk, dan di sanalah dia duduk bersandar di lantai ruang tengah, mengenakan sweater abu-abu, menatap api perapian yang mulai redup. Wajahnya lebih kurus, matanya sayu. Tapi masih mata yang sama yang dulu pernah membuatku percaya diri lagi. Bintang dia menoleh, lama menatapku seakan ragu, apakah aku nyata, atau hanya bayangannya. Bintang, aku tahu aku bodoh, kataku pelan, berdiri di ambang pintu. Tapi yang lebih bodoh lagi, kalau aku membiarkanmu bertarung sendirian. Bintang, ia berdiri, beberapa langkah membawanya mendekat padaku, tapi tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya jarak yang dihapus oleh air mata yang tak bisa lagi disembunyikan. Bintang, kenapa kembali sekarang? Bisiknya. Bintang, karena aku tak ingin menjadi alasan kamu kehilangan semuanya. Tanpa tahu bahwa aku juga kehilangan separuh jiwaku bersamamu. Dan akhirnya, setelah segala luka, keraguan, dan keheningan, ia menggenggam tanganku. Bintang hangat, tegas, dan kali ini tidak akan kulepaskan lagi. Bintang, tangannya menggenggamku erat, seolah dunia di luar villa ini bisa runtuh kapan saja, dan kami berdua adalah satu-satunya yang tersisa. Tapi di tengah pelukan itu, aku tahu, cinta yang kami miliki bukan untuk saling menggenggam, agar tak jatuh, melainkan untuk saling menguatkan, agar bisa berdiri sendiri. Bintang, kami duduk berdampingan di lantai kayu hangat, yang dipenuhi bayangan cahaya dari perapian. Tak banyak kata, tak perlu. Karena di antara kami, keheningan telah berubah jadi bahasa yang paling jujur. Bintang, aku kehilangan segalanya, gumam Minja akhirnya. Nama baik, kekuasaan, kepercayaan. Tidak semuanya, potongku pelan. Kau masih punya satu hal yang bahkan mereka tak bisa ambil. Bintang, ia menoleh. Bintang, kau masih punya keberanian untuk berubah, dan hati yang tetap percaya meski dunia mengkhianatimu. Bintang, tatapan matanya perlahan melembut. Bintang, dalam beberapa minggu setelah pertemuan itu, nama Minjai mulai kembali disebut media. Tapi kali ini, bukan karena skandal, melainkan keberaniannya membongkar kasus suap dari dalam perusahaannya sendiri. Banyak yang mulai membuka mata bahwa ia bukan mundur karena kalah, tapi karena memilih untuk jujur dalam dunia yang lebih suka pura-pura. Sementara aku, Bintang, aku memutuskan kembali menata hidup. Tidak langsung kembali ke GON Group. Aku memilih mengajar paruh waktu di kampus lamaku, membagikan pengalamanku tentang dunia kerja, tentang etika, dan tentang berani berkata tidak, meski pada seseorang yang kau cintai. Bintang, setiap sore, Minjai datang menjemputku, kadang dengan jas lengkap, kadang hanya pakai kaos abu-abu kesayangannya. Tapi setiap kali aku membuka pintu dan melihat senyumnya, hatiku tahu, ini rumahku sekarang. Suatu hari, ia membawaku ke tempat kami pertama kali bertemu, kantor pusat GON Group. Mulai minggu depan, ucapnya sambil menatap ke arah gedung menjulang itu, aku kembali menjabat. Tapi kali ini, bukan hanya sebagai CEO. Bintang, aku menatapnya bingung, maksudmu? Ia menoleh padaku, senyum kecil di ujung bibirnya. Aku kembali sebagai pemimpin yang tidak lagi sendirian. Bintang, lalu dari dalam jasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil peluru biru. Bintang, hatiku berhenti berdetak sesaat. Bintang, aku kehilangan banyak hal dalam hidupku, tapi satu-satunya yang tak bisa kurlakan lagi adalah kamu. Jadi kali ini, aku bertanya bukan sebagai CEO, bukan sebagai pewaris kekuasaan, tapi sebagai pria biasa yang jatuh cinta pada wanita paling luar biasa yang pernah ia temui. Bintang, kotak itu terbuka. Bintang, cincin sederhana, tapi kilaunya lebih dari cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam hidupku. Bintang, aku mengangguk dengan air mata di mata dan senyum yang akhirnya tak lagi ditahan. Bintang, karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi tentang siapa yang paling berani melepas dan tetap kembali. Hari pernikahan kami bukan pesta mewah dengan ratusan tamu undangan dan kilauan lampu kristal, tapi justru karena itulah hari itu terasa begitu sempurna. Bintang, aku memakai gaun sederhana berwarna putih tulip, berdiri di taman kecil tempat Minjai dan aku sering berjalan sore.
Angin membawa harum bunga yang bermekaran, sementara matahari sore menembus di daunan, menciptakan cahaya hangat di sekeliling kami. Bintang, dulu aku berpikir, kau terlalu tinggi untuk kugapai, kataku lirih. Saat kami berdiri saling berhadapan, tangan kami saling menggenggam, tapi ternyata, hatimu justru lebih rendah hati dari siapapun yang pernah kutemui. Bintang Minjai tersenyum kecil, dan aku berpikir aku harus menyelamatkanmu. Tapi nyatanya, kaulah yang menyelamatkanku dari diriku sendiri. Bintang, semua orang menahan napas saat kami mengucapkan janji. Bintang, tapi bagiku, janji itu bukan hanya diucapkan hari itu, janji itu sudah lama kami jalin dalam diam, dalam luka, dalam kehilangan, dan akhirnya dalam keberanian untuk kembali. Bintang, setahun berlalu, sejak hari itu, kami menjalani kehidupan yang lebih tenang, tidak lagi di tengah sorotan media, tidak lagi dikejar ambisi kekuasaan. Bintang Minjai kini lebih banyak menghabiskan waktu mengembangkan program beasiswa untuk mahasiswa muda. Ia bilang, aku ingin membuka lebih banyak jalan bagi orang-orang seperti kamu, Soa. Sementara aku mengelola akademi kecil yang mengajarkan etika bisnis dan keberanian bersuara. Bukan hal besar, tapi setiap kali ada seorang mahasiswa berkata padaku, aku jadi berani karena cerita Kak Soa. Aku tahu semua yang pernah kualami tak sia-sia. Bintang-bintang, malam itu, kami duduk di balkon rumah kami, memandangi bintang-bintang. Bintang, kalau kita bisa ulang semuanya dari awal, tanyaku, apa yang akan kamu ubah? Minjai tertawa pelan. Mungkin aku akan bilang, jangan pergi lebih cepat. Tapi selain itu, tidak ada. Bintang, aku menyandarkan kepalaku di pundaknya. Aku juga takkan mengubah apapun, Bintang, karena sekarang, aku tahu, semua luka, semua kehilangan, semua air mata membawa kami ke titik ini, titik di mana cinta bukan hanya perasaan tapi keputusan untuk tetap tinggal, bahkan setelah badai berlalu. Dan akhirnya, aku bisa menuliskan akhir dari cerita ini dengan satu kalimat, Bintang, aku tak menikahi seorang CEO, aku menikahi pria yang pernah kehilangan segalanya, hanya untuk bisa menyadari bahwa yang paling berharga ada di hatinya sendiri.